Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini saya mau bagiin resep bolu panggang yang tanpa menggunakan soda kue, tanpa menggunakan SP atau baking powder, tapi hasilnya super lembut dan empuk banget. Dia cuma menggunakan satu bahan tapi hasilnya mengembang sempurna banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Pertama-tama di sini saya sudah siapkan wadah yang bersih, lalu saya ayak 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini penambahan bahan bubuknya itu saya tambahkan sambil diayak ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak bergerandul atau menggumpal. Nah selanjutnya ini akan saya tambahkan 15 gram susu bubuk dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Ini juga saya menambahkannya sambil diayak ya teman-teman. Nah jika sudah, ini bahan bubuknya tadi, bahan tepung-tepungannya ini akan saya aduk-aduk sebentar menggunakan sendok sampai tercampur dengan rata. Sudah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya sudah siapkan wadah, lalu akan saya masukkan 250 gram margarin atau mix butter. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Setelah itu mixer adonan margarin menggunakan kecepatan paling tinggi kurang lebih selama 7 menit. Setelah di mixer kurang lebih selama 7 menit, ini kemudian mixernya kita matikan. Lalu di sini akan saya tambahkan 3 butir telur ayam. Di sini saya menambahkan telurnya secara bertahap ya teman-teman. Lalu ini akan saya mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Jika semua bahan sudah tercampur dengan rata, ini selanjutnya kita matikan dulu mixernya. Jika sudah, selanjutnya bahan tepung-tepungnya ini akan saya tambahkan ke adonan yang sudah adonan basahnya tadi. Nah, kemudian ini akan saya aduk-aduk sebentar lalu saya mixer. Ini kita mixer sampai asal tercampur aja ya, teman-teman. Nah, juga di sini juga saya menambahkan bahan tepungnya ini secara bertahap. Saya tambahkan setengah dulu, lalu saya mixer dikira-kira sampai tercampur rata seperti ini. Jika sudah, akan saya tambahkan kembali sisa bahan tepung-tepungnya tadi. Kemudian akan saya mixer kembali sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata. Oke, jika dirasa sudah tercampur dengan rata adonannya, selanjutnya ini mixernya akan saya matikan. Nah, ini dia bahan penting lainnya. Ini akan saya tambahkan 100 ml Sprite. Jadi supaya bolunya tidak mengembang, kali ini saya tidak menggunakan SP dan baking powder, tapi saya gunakan Sprite. Namun hasilnya itu tetap mengembang sempurna dan cantik banget. Teman-teman di rumah wajib coba resep ini. Nah, ini jika sudah, ini akan saya mixer kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata.
Nah, jika bahannya sudah tercampur dengan rata, kemudian ini akan kita matikan dulu mixernya. Setelah itu, untuk memastikan bahwa semua bahan benar-benar tercampur dengan rata, ini akan saya rapikan dan aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 20 cm. Ini sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin dan tepung terigu ya, teman-teman. Nah, jika sudah, lanjut aja ini kita tuang semua adonan ke dalam loyang seperti ini. Sudah, selanjutnya akan saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate, tujuannya agar tidak ada lagi gelembung udara atau gas yang terperangkap di dalam adonan. Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini juga akan saya hentak-hentakkan. Ini tujuannya juga sama ya, selain merapikan, jadi dia juga untuk menghempaskan gelembung-gelembung udara atau gas yang ada di dalam adonan. Nah, selanjutnya ini adonan siap untuk di oven. Ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Kemudian saya masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan api atas bawah setelah menggunakan suhu 160 derajat Celcius kurang lebih selama 50 menit, atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah saya panggang kurang lebih selama 50 menit, ini akan saya coba tes tusuk dulu. Nah, kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk satenya, ini artinya kuenya sudah matang. Lanjut, ini akan saya angkat, saya keluarkan. Nah, ini dia, selagi masih panas, ini saya hempaskan seperti ini, dihentak-hentakkan supaya memudahkan kita mengeluarkan kuenya dari dalam loyang. Nah, ini dia, lanjut aja, langsung saya balik dan saya keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget kan teman-teman, lembut juga ini. Saya colek-colek seperti ini, teman-teman bisa lihat teksturnya goyang-goyang. Lanjut, ini akan saya balik. Nah, ini dia bagian atasnya. Cantik banget kan teman-teman kuenya. Lanjut, ini akan saya potong. Nah, untuk potongannya ini dapat disesuaikan dengan selera aja ya, ini sifatnya opsional. Nah, teman-teman udah lihat kan, ini bolunya super lembut banget, ngembangnya juga ngembang sempurna. Walaupun tidak menggunakan SP dan baking powder, tapi hasilnya tetap empuk, lembut, moist, dan mengembang banget. Nah, ini dia. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana proses membuatnya, apa saja bahan yang digunakan, dan hasilnya juga kayak gimana. Nah, teman-teman di rumah silahkan coba resep yang satu ini, dijamin anti gagal dan nagih banget. Dan yang pastinya bolu ini juga kalau dihidangkan pasti bakal laris manis. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.